Pokoknya sampean yakin pangeran iku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru ya mlaku, dipimpin kiai bener ya mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti ya mlaku. Teng TV sering ana berita ustad sodomi, ustad ngene-ngene. Wong ya ora terus gedeng Islam, ya nyalahno ustad iku. Ya ana Islam dibajak, ekstremis ya muni Islam, sekuler ya muni Islam, liberal ya muni Islam. Ya Islam ya baik-baik saja. Ora ono masalah kan, biasa mawon. Iku ramene dunyo. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua napa pihak. Rasulullah rak kesayangane pangeran. Niku pun ndak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemene terima kiai, terima presiden, terima Kapolri, terima pangam, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok gak harus tegas. Kalau gak tegas gak bisa membasmi seakar-akarnya. Sing jare persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau gak tegas mereka ngelamak. Ini kan ra iso selesai. Akhirnya nyelesaino aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak digo nurut ya nurut mergo dipecat tapi terus balelo sithik. Balelo apa? Sithik-sithik. Masjid ge ngoten nasibe, kiai ge ngoten. Kulo nak di murid kuatah, di santri kathah sing kiai ge kathah. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia muni takok. Ya teng masjid, Gus. Dadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit itu ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah. Kiai kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, itu urusan iku, Gus. Ya urusannya mergo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baiknya kan kowe. Nek pengiran ra butuh iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolahan ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop iku ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mending ngono. Kecewa lho. Wes bae ku piye dicapik ra dukung. Padahal kula yo nyucup yo hormat tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono yo biasa wae cara kula biasa. Tapi suwe-suwe sadar den. Bareng ngajak wong ora gelem akhirnya sadar. Jebule ngandel jeneng nganggo sembang kula yo suwe wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Nah iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape lara. Ape lara ape berobat ra iso. Nak larane emergensi astagfirullah minamikum taqabbal ya karim. Ajane semburu leren maling leren, copet leren. Iku ape nek iso ngumpul iku. Makanya ngaji itu ngambek wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la la ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben kerja. Sing penting ora dadi germo. Orang pengedar narkoba itu ora kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengrusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah.
efek dari pikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu ning masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah akhirnya aduk ibadah ning masjid aja aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu yang akeh ulama mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu loh nih Rembang. Oh tambah sepi. Karena ulama cara berpikir, jauh kerja ya, ibadah ngernet ya, ibadah mulang ya ibadah. Akhirnya mau masjid mas terawih. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak omongin ngene, cong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu aja dadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem, kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ki Ramadan Gus tahun pisah, mosok ngunjina ra setuju. Tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes. Ya wis aku setuju, syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mereka pengurus takmirnya kok pengen pas era ini tahu pengajian geden. Pas gak pengurus takmir terus ada pengajian geden. Wah apa rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadun nafsi, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkal loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal ape ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apik ya umroh. Ya ora. Beli tenan kula raguyen. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek duwe dhuwit luwih kekno cah yatim, kekno masjid, gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokal-akali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan Nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ana sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, "Ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah?" Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa alaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab, kata Nabi, "Faqih falawadu'a fi haramin akana alaihi wisrun." Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, "Wa kadzalika," begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa? Pahala.
terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, adol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarraka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur, karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, ora iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan yo. Saya nggih mayit niku, wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati ya apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lho sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai ku apik matine ora apik wonge. Lah ngomong gak trimo pikirane apik iku. Wonge. Lah kiai wis ndake pinter maksudnya apik nggih niki. Ngomong keberatan. Ayo mun apik. Ya sesuk kan wedi yo. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Wa wasa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat itu meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang, kebaikan itu sekian apa? Bentuk.